Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ini video saya buat khusus buat teman-teman yang sudah nge-DM ataupun menanyakan terkait dengan kurikulum homeschooling Zaid Ziyad yang waktu itu pernah saya posting. Nah, karena ternyata waktu sangat terbatas, jadi saya nggak sempat untuk bikin Instagram story. Jadi saya putuskan untuk bikin video yang tanpa wajah, hanya berupa ya gambar-gambar yang terhampar di meja ini. Oke, pertama, kurikulum homeschooling Zaid Ziyad itu menggunakan metode Charlotte Mason, meskipun sebenarnya belum 100% karena saya dalam proses belajar, sehingga dalam proses belajar ini saya hanya melakukan apa yang sudah saya pahami dan memang saya rasa bisa saya lakukan. Jadi nggak ada paksaan gitu ya. Karena memang sebenarnya filosofi Charlotte Mason itu benar-benar mendukung kita untuk bisa bertindak, merencanakan atau apapun yang kita rasa yakini bisa bermanfaat untuk diri kita gitu, bisa mengantarkan kita untuk mencapai visi misi hidup kita. Oke, pertama ini sebenarnya udah saya rancang paling pertama, tapi sebelum seperti ini tuh jauh lebih coret-coret. Jadi saya memang sistem kerjanya itu bisa dikatakan manual banget karena susah banget buka laptop. Kemudian ini saya susun dari jam 5 pagi berdasarkan jam bangun yang seharusnya anak-anak bangun, sampai jam 10 malam itu jam tidurnya saya, sedangkan buat anak-anak jam 8 malam. Seperti yang teman-teman lihat, sebenarnya tidak ada yang yang menarik atau nggak tahu lah. Yang pasti sih mungkin yang akan menjadi pertanyaan yang bakal menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah kenapa anak kelas 1 SD belajarnya udah sains, history, biografi dan lain-lain gitu. Karena memang di metode Charlotte Mason yang sekarang saya adopsi gitu ya, metodenya itu memang short lesson gitu. Jadi dia mengutamakan mata pelajaran yang banyak dengan waktu yang singkat, dengan harapan, dengan tujuan agar anak-anak itu terkayakan gitu pikirannya. Jadi tidak hanya sebatas satu bidang tertentu saja, karena Charlotte Mason ini meyakini bahwa anak-anak itu belum bisa kita lihat potensinya gitu, belum bisa kita belum bisa kita patenkan gitu. Oh, si A ini anaknya kayaknya ininya di passionnya atau bakatnya atau kemampuannya kayaknya di matematika atau di sains, seperti itu. Kemudian ini seperti biasa ya, kenapa narasi di jam 6 pagi? Karena biasanya Zainab jam segini tuh kalaupun udah bangun dia masih anteng. Kemudian jam 6:30 sarapan dulu. Ini saya balik ya, jadinya mandi dulu baru bagian yang ini. Seperti ini. Jadinya kita mandi dulu baru ke narasi sama read aloud. Ini siroh read aloud sama narasi geografi sama sains. Jadi untuk read aloud, kenapa siroh itu read aloud? Karena bahasanya masih belum terlalu familiar dan agak cukup susah untuk anak-anak menarasikannya gitu. Kemudian karena targetan saya itu siroh bukan untuk anak-anak narasikan, tapi memang saya ingin di sini siroh itu benar-benar diperkenalkan dulu aja sebenarnya gitu, nggak yang harus nggak ngerti juga sih, tapi pertimbangannya intinya sih lebih ke bukunya sih. Bukunya itu kita pakai yang ini, kebetulan waktu itu pernah sempat beli yang berbahasa Inggris, karena anak-anak kalau pakai bahasa Inggrisnya aja masih banyak belum ngerti, apalagi pakai bahasa Indonesia. Jadi kita udah jalan semester kemarin baca siroh pakai buku ini. Jadi dia kayak satu judul per malam gitu ceritanya.
Jadi ini buku Siroh untuk dibacakan di bulan Ramadan gitu ceritanya. Jadi saya pakai buat homeschooling anak-anak. Kita baru sampai chapter berapa ya? Kayaknya belum banyak deh. Chapter 9. Ini kayaknya. Ini terakhir kayaknya. Iya benar. Jadi besok kita mulai di chapter 12. Kemudian udah situ kemarin sih nggak ada jadwal Siroh itu berapa menit gitu ya, tapi sekarang saya jadwalkan cuma 10 menit aja. Jadi meskipun read aloud tapi biasanya suka lama karena anak-anak kalau nggak di waktu itu mereka suka kayak bercanda dulu gitu. Jadi sekarang mau dilatih untuk bisa serius ketika belajar, di luar belajar boleh bercanda. Dan Siroh 10 menit, beralih ke narasi geografi. Narasi geografi kita pakai buku ini. Ini saya ambil dari, lupa sih, dari websitenya, website online yang dia itu pakai apa namanya, pakai metode Charlotte Mason sekolahnya. Nah ini besok kita bakal narasi, dan narasinya itu tujuannya sekarang itu untuk memperkenalkan kata-kata yang kira-kira nggak terlalu familiar sama anak-anak. Jadi sasaran saya pada tahun 2021 ini pengen nambah kosakatanya anak-anak, karena mereka baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris kosakatanya masih terbatas. Makanya geografi sama nanti ini science saya jadikan mata pelajaran harian karena untuk memperkenalkan kata-kata ini. Jadi narasinya itu ya udah separagraf ini aja gitu. Saya nggak tahu ya, ini baru uji coba apakah paragraf ini bisa dinarasikan atau tidak. Tapi ya nanti bakal menarik, anak-anak bakal ngarang sendiri gitu loh. Yang penting mereka speak up dulu. Kalau soal pemahaman materi, pasti nanti akan muncul pertanyaan dari mereka tentang apa yang mereka baca, yang mereka dengar ketika saya bacakan, dan kemudian mereka coba narasikan. Pasti ada aja pertanyaan biasanya. Kemudian science. Ya, seperti yang saya bilang, sains juga masuk harian karena pengennya sih anak-anak tuh ini akrab dengan teks-teks sains gitu. Ini agak terkait sih sebenarnya, kayak tentang alam gitu. Mana ya? Ini yang udah kita baca. Ya, kita mulai dari sini besok. Jadi bakal review dulu tentang si Robin ini. Bakal review dulu. Coba cek ya, saya salah atau gimana ya? Harusnya, oh no. The Selfish Caterpillar harusnya. Nah ini nih, ini harusnya. Besok kita mulai dari sini. Si Robin kita skip aja. Oke, mulai dari sini. Terus sama, cuman karena ini agak banyak, terus anak-anak agak lebih gampang buku ini daripada buku yang geografi. Jadi kita agak nggak separagraf banget saya baginya. Sampai sini. Jadi lumayan 2,5 halaman untuk dinarasikan. 10 menit, kalau nggak selesai ya berarti diundur aja. Jadi ini kayak apa ya? Ya inilah mungkin kurikuluman gitu, untuk bisa ngelihat tracknya aja. Nanti kalau misalnya ini terjadi kemunduran, ya udah tinggal digeser aja gitu, dibikin di keterangan atau dicoret atau apalah, senyamannya kita aja. Karena ini homeschooling kita. Terus ini habis itu ada scripture memory Asmaul Husna. Scripture memory itu sebenarnya tuh salah satu istilah yang digunakan oleh orang-orang Kristen ya untuk mempelajari kitab suci mereka. Nah, saya pakai untuk mempelajari Asmaul Husna. Sebenarnya bukan mempelajari, tapi lebih ke ngasih tahu gitu ke anak-anak kalau Allah tuh punya sifat loh gitu. Nah, besok kita bakal ngebahas tentang ini, As-Sami, tentang Allah yang Maha Mendengar. Terus kita bacakan ayat Al-Qur'annya. Jadi ya nanti anak-anak kita bakal keliling, bakal baca, saya juga baca, anak-anak baca. Nah, terus nanti saya bakal pancing dengan pertanyaan, what do you think about this gitu kan. Nanti mereka bakal nanya, apakah nanya
oh mereka nggak ngerti nih exalted itu apa, terus nanti kita bahas. Kalau mereka fokusnya ke kata, tapi kalau mereka fokusnya ke konten, misalnya what does it mean gitu kan, kenapa Allah maha mendengar apa, nah nanti kan masuk tuh pelajaran tentang akidahnya kayak gitu. 10 menit doang. Tapi kalau untuk hal-hal yang berbau agama, biasanya saya kalau anak-anak masih seru, saya nggak batasin. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu kayak gini nih, pengetahuan umum atau pengetahuan duniawi lah, agak strict waktunya, 10 menit aja. Terus matematika 30 menit itu kita pakai buku Charles Mason juga. Saya salah ngambil buku. Harusnya bukan buku ini ya, bukunya sama-sama abu-abu. Bukunya yang pernah saya posting di Instagram story. Kalau diambil sekarang nanti Zainab kebangun. Jadi nanti aja ya. Yang pasti sih nanti matematika itu jadi gini, kalau di Charles Mason tuh benar-benar diajarin tuh per angka banget. Jadi semester kemarin Zaizia tuh baru selesai sampai angka 6. Gara-garanya kita sering banyak bolong, terus sayanya belum punya pengaturan seperti ini, jadi agak kurang terkontrol. Kadang untuk satu angka aja tuh bisa menghabiskan waktu 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Nanti ada soal mentalnya yang dijawab anak-anak lisan gitu, yang pernah saya videokan di Instagram story. Terus gini lebih kurang. Nanti ini kan review nomor 1 sampai 7 karena semester kemarin kan udah. Kalau waktunya masih berlebih nih 30 menit, saya bakal memperkenalkan pengukuran panjang yang sebenarnya anak-anak juga udah kenal. Jadi kita ini lagi, kayak kita review lagi. Besokannya itu masih, jadi pokoknya seminggu ini masih ngubek ini, nanti seminggu ngubek ini gitu. Ini fleksibel ya, nggak ada kesaklekan. Karena pas satu angka 1 minggu, karena CM ini gini, dia itu anak tuh belajar bukan kita dikte, tapi anak itu kayak kita pancing-pancing atau kayak kita stimulus gitu ya, agar mereka menemukan sendiri cara mereka untuk belajar. Menemukan sendiri angka 1 itu seperti apa, angka 2 itu terbentuk atas bilangan apa, kayak gitu-gitu loh. Masuk pelajaran-pelajaran yang lain juga. Jadi kayak tadi misalnya anak-anak belajar sains dari buku yang tadi dari buku ini, terus kita belajar tentang caterpillar gitu kan, terus biarkan kayak mereka menemukan di teks itu gitu, dan nanti mereka bakal merelasikan ketika mereka ngelihat caterpillar gitu. Nah, untuk yang sains ini kebetulan hewan-hewan itu hewan-hewan yang udah pernah mereka lihat semua, jadi harusnya bakal lebih enak untuk membawa mereka bernarasi di tentang hewan-hewan ini. Kemudian copy working ini ada perubahan jadwal ya, jadi ini bakal saya tempel nanti di sini nih, bakal ditempel. Copy working ini saya udah mempersiapkan teks selama satu term itu dari bulan Januari sampai Maret ya. Ini masing-masing mereka saya kasih fotokopiannya, jadi mereka nanti copy working, saya ambil teksnya puisi. Jadi nanti setiap hari Jumat sebenarnya kita akan belajar bahasa Indonesia menggunakan puisi ini, tapi karena kita besok startnya Jumat dan belum ada puisi yang di copy working kan gitu ya, belum dituliskan kembali, jadi besok bahasa Indonesianya bakal bebas aja. Puisinya diambil dari puisi-puisi karya Khairil Anwar sama Rendra. Untuk besok kita bakal tulis ini aja, 1, 2, 3, 4, cuman ini aja. Terus besokannya lagi hari Senin segini doang nih, 3 baris doang, jadi nggak banyak-banyak. Makanya untuk copy workingnya itu cuman saya belum kasih waktunya. Copy working itu harusnya cuman 10 menit doang. Jadi kalau anak-anak nggak selesai gimana? Saya mereka main-main gitu kan, mereka nggak selesai, ya udah berarti mereka nggak bisa lanjut lagi. Harusnya seperti itu mereka. Tapi biasanya Zazia tuh suka ngoyo, suka umi maaf gitu. Jadi kadang saya luluh terus ya udah biarin. Tapi nggak tahu ya, coba besok mereka bakal kayak gitu tuh saya bakal luluh juga nggak? Karena apa? Karena kalau misalnya dimolorin nanti nggak jadi belajar yang lain gitu. Nah, habis copy working ini mereka belajar bahasa Indonesia seperti tadi yang saya bilang dari teks puisi ini.
Tapi besok kayaknya kita bakal belajar bahasa Indonesia dari ngobrol-ngobrol aja sampai jam 9.20 sampai jam 10 itu sebenarnya free time. Nih mana ya, nih harusnya kan ini panjang banget kan, dari jam 8.50 sampai jam 10 hari Jumat. Ini hari Jumat ini keterangan warna gitu ya. Hari Jumat itu bahasa Indonesia, tapi kan bahasa Indonesia nggak mungkin nih 1 jam 10 menit gitu kan. Akhirnya saya selipin Lego. Bahasa Inggris juga pada hari Kamis saya selipin movie time. Kalau picture study belum ada tambahan, tapi mungkin anak-anak main di luar aja, bebas main sepeda. Kalau berenang memang bakal ngabisin waktu 1 jam lebih. Eksperimen memang bakal ngabisin waktu 1 jam lebih. Seperti itu lebih kurang untuk kurikulum Zaid Ziyad term 1. Mudah-mudahan berjalan lancar. Ini cuman kayak rekap aja ya, nanti bakal saya stabiloin kalau udah terlaksana. Ini yang kosong-kosong apa? Kan kalau nature walk nggak ada apa ya, kayak natural aja gitu. Semester lalu sih saya tulis tujuannya, tempatnya kemana gitu, tapi karena sekarang nggak tahu mau nature walk kemana, jadi nature walknya ya sekitar rumah aja. Swimming juga paling cuman ditulisin aja apa yang terjadi ketika mereka berenang gitu. Musik saya belum punya fokus, jadi kosongin dulu aja, karena maunya tadinya memperkenalkan lagam-lagam bacaan Al-Quran gitu, cuman saya sendiri belum belajar. Sini movie time yang tadi Lego Bus, yang tadi hari Jumat, ini hari Kamis. Nanti ini paling ditulis movie time-nya apa. Hari ini kita nonton, anak-anak tadi nonton Soul. Nah besok ini kita Lego Bus. Apa sih yang menarik yang ketika mereka main Lego Bus tuh terjadi apa gitu. Seperti itu. Sini yang tadi pelajaran-pelajaran Islamic Study. Ini saya ambil dari buku yang beda lagi. Saya nggak bawa bukunya, nanti bakal direview lagi, tapi lebih kurang seperti ini. Kurikulum sederhananya Zaid Ziyad. Dan Al-Quran ini tentu dipakai untuk agenda yang pertama, yaitu baca Al-Quran sama tahfiz, yang berlangsungnya cuma 1 jam. Biasanya bakal banyak di tahfiznya. Baca Al-Quran paling cuma 5-10 menit doang kalau mereka nggak main-main gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share, dan videonya mohon maaf tanpa wajah karena sudah mau tidur. Kalau ada pertanyaan mangga ditanyakan. Kalau memang nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Ya meskipun senang ditanya sebenarnya, tapi suka pada nggak mau nanya. Udah malah curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.